Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Snowbot Gaptek. Ini adalah dua HP yang paling tebal yang saya punya. Poco X3 NFC ditumpuk sama Mi 10T Pro. Dan ini Cubot King Kong 5 Pro. Saya nggak minta, tiba-tiba dikirim aja HP dari brand Cubot asal Cina. Nama HP-nya King Kong 5 Pro. Jadi ya, mau nggak mau kudu saya bahas. HP-nya dikirim langsung dari China ya guys. Saya belum ngurusin pendaftaran emailnya karena belum pernah nyoba, jadi belum kebayang gitu lah caranya gimana. Jadi HP ini sementara nggak bisa connect ke jaringan operator di Indonesia. Cuma bisa pakai WiFi dulu aja. Sebelum menerima HP ini, saya dikontak sama DHL, katanya harus transfer 250.000 ke rekening DHL, lalu baru diantar barangnya. Kurang ngerti juga buat apaan, mungkin buat cukai kali ya. Jadi kalau kalian mau beli HP ini langsung dari website resmi Cubotnya di China, harga HP-nya sendiri sekitar 2,9 jutaan, bayar DHL-nya sekitar 250 ribuan, belum lagi ngurus aktivasi emailnya yang saya tuh nggak ngerti biayanya berapa. Jadi kudu niat banget kalau pengen punya HP ini. Oke. Jelas HP ini bukan buat semua orang ya. 2,9 juta seperti yang kalian lihat tadi, ini tebal dan berat banget. Dikasih layar yang masih HD aja, belum Full HD, belum Super AMOLED juga. Performanya ya entry level lah, Helio P22, RAM 4GB dan storage-nya 64GB. Kayak HP-HP kelas 1 sampai 2 jutaan buat gamers mah, jadi ini jelas di skip aja. SIM tray-nya masih hybrid dan nonton Netflix juga belum bisa di resolusi tinggi. Kameranya sih sebenarnya not bad, tapi ya untuk kelas harganya masih ada yang lebih baik lah. Perekaman videonya mentok di Full HD aja, kurang lebih hasil perekamannya seperti ini. Tapi perekaman videonya hanya bisa di resolusi Full HD 30 frame per second aja maksimal. Nothing fancy di sini. Suaranya nggak tahu. Hanya kalau kelihatan dari sini stabilisasinya agak kurang ya. Kemudian beberapa hal aneh yang nggak biasa juga saya temukan di HP ini ya. Kayak semua lubang di HP ini tuh ketutup lagi sama flap kayak gini nih guys. Buka flapnya tuh lumayan PR ya buat kuku-kuku saya. Speaker stereonya suaranya sih lumayan ya, keras, nggak pecah, walau nggak tebal-tebal amat. Tapi yang unik, nembaknya tuh ke belakang. Ada tombol shutter kameranya di sini, terus tombol power dan sensor fingerprintnya dipisah. Aneh ya. Bezel sekeliling layarnya juga berlapis-lapis, jadinya ini HP tuh berasa bongsor banget untuk ukuran HP yang layarnya cuma 6,1 inch aja. Soalnya rata-rata HP zaman sekarang kan di 6,5 inch ya layarnya. Dan UI-nya pakai stok Android 11 polosan. Jadi ya kelihatannya kurang make sense kali ya price to performance-nya. Tapi kan di awal saya udah bilang kalau ini HP bukan buat semua orang. Karena HP ini tuh baru berasa make sense kalau kita kembali ke alam, back to nature. Karena HP ini tuh tahan banting, jelas dari tongkrongannya aja udah kelihatan. Posisi layarnya juga dibikin agak ke dalam, jadi kayak dikelilingi sama list bumper yang posisinya sedikit lebih maju dari layarnya, biar lebih aman mungkin. Desain juga kembali bukan buat semua orang ya, tapi ini maco banget sih. Dan walau saya pribadi baru denger HP yang namanya Cubot, tapi proses fabrikasinya sih udah perfect. Saya sama sekali nggak nemu cacat di moldingan plastiknya ataupun sesuatu yang nggak presisi di proses assemblingnya lah. IP ratingnya juga di sini yang tertinggi ya. Kalau HP-HP lain tuh rata-rata cuma IP68. Nah di sini IP69K. Jadi kalau cuma tahan debu sama bisa dicemplungin ke air pada kedalaman 1,5 meter selama setengah jam, itu jelas udah bisa ya. Itu namanya IP68. Nah kalau IP69K itu nggak cuma dicemplungin doang, tapi tahan disemprot dengan tekanan tinggi dari jarak dekat sama cairan yang bersuhu tinggi sekalipun.
iseng amat ya. Ya intinya ini badak banget lah. Baterainya juga badak 8000 mAh, padahal resolusi layarnya HD doang. Dan chipsetnya entry level. Kebayang kan awetnya? Jadi kalau kalian mau camping di hutan berhari-hari juga nggak pusing. Sambil camping, pengen dengerin musik biar nggak sepi juga, ya aman. Speaker stereonya keras, suaranya oke, dan baterainya nggak habis-habis. Cubot King Kong 5 Pro ini juga bisa dijadiin power bank buat ngecas HP lain. Mantap! Hanya pas ngecas baterainya harus ditinggal tidur, karena cuma 15 watt aja chargernya. Sensor-sensor udah lengkap semua di sini, termasuk sensor magnetik yang sangat penting buat kompas dan navigasi. Bahkan aplikasi kompas bawaannya juga keren di sini. Ada informasi waktu sunrise, waktu sunset, sama informasi ketinggian posisi kita dari permukaan laut. Mantap, lengkap banget. Ada fitur FM radio juga, tapi harus nyolokin earphone dulu buat antenanya. Dan oh ya, kita dikasih earphone bawaan ya, yang udah tipenya Type-C konektornya. Karena di sini nggak ada jack audionya. Dan near field communication juga di sini ada. So, kesimpulannya, ya jelas Cubot King Kong 5 Pro ini HP lain daripada yang lain. Pangsa pasarnya, apa ya, niche banget atau sangat-sangat spesifik lah. Yaitu buat orang-orang yang aktivitasnya lebih sering di outdoor daripada di indoor. Tapi dengan kompensasi spesifikasi yang, ya bisa dibilang seadanya lah. Segmen ini tuh pernah ngehits ya, dulu banget. Pas Sony Ericsson apa ya, R310S kalau nggak salah ya, saya pernah punya dulu. Mungkin Cubot pengen mulai ngeramein lagi ya. Hanya kalau boleh kasih masukan buat seri-seri kedepannya gitu, itu juga kalau boleh. Saya nggak minta fitur walkie-talkie juga kok. Tapi kalau dikasih mah nggak nolak ya. Cuma ya mungkin brightness maksimal layarnya itu bisa lebih ditingkatkan gitu lagi. Jadi di atas ya at least 800 nits lah. Jadi layarnya bisa lebih jelas kelihatan walaupun ditabrak sama terangnya sinar matahari sekalipun. Di sini brightness-nya tuh masih standar-standar aja soalnya. Atau bisa juga ditambahin fitur simple tapi bermanfaat kayak lampu senter yang lebih proper mungkin, atau ya at least lampu flash yang lebih terang gitu lah. Kayaknya kalau yang ini nggak susah-susah amat ya, ya nggak? Kan bakal kepake banget tuh kalau kita lagi camping. Ya di sini lampu flashnya kembali masih standar-standar aja sayangnya. Ya biasalah, netizen kan banyak maunya, beli sih kagak. Ya udah, you get the point lah ya. Ya paling nggak kalian tahu sedikit banyaknya ada loh HP-HP yang kayak gini yang pangsa pasarnya tuh niche banget. Gimana? Kalian tertarik? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nicholas out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.